Sejak 1941, administrasi Jerman mengerahkan serangkaian tindakan di wilayah pendudukan yang bertujuan untuk melenyapkan seluruh populasi yang dianggap tidak dibutuhkan oleh markas SS. Dalam kerangka kerja itu, direncanakan sebuah jaringan tempat yang dioperasikan dari Lublin, di mana tim Jerman dan kelompok bantu yang dilatih di Trauniki mulai melaksanakan perintah yang berkaitan dengan deportasi dan penghilangan komunitas Yahudi dari pemerintahan umum. Sejak musim semi 1942, pergerakan kereta api meningkat di semua rute yang menghubungkan ghetto dan kota dengan fasilitas yang dibuat untuk memproses kedatangan ribuan orang setiap hari. Antara 1942 dan 1943, lebih dari 1 juta deportasi memasuki sirkuit yang memiliki Belzec, Sobibor, dan Treblinka sebagai pusat utamanya, mengikuti arahan yang disampaikan oleh struktur kepolisian dan administratif yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Laporan yang disusun selama bulan-bulan itu mencatat aliran transportasi dan kecepatan pelaksanaan perintah tersebut, mencantumkan tujuan untuk mengosongkan seluruh distrik. Dengan skenario yang terkonsolidasi tersebut, apa peran yang diemban Treblinka dalam operasi yang dirancang untuk menghilangkan seluruh populasi ini? Kelahiran kamp hukuman di jantung hutan. Treblinka I dimulai di lokasi terpencil di timur Laut Warsawa, di daerah berpasir dan berhutan tempat yang hampir tidak ada desa. Sumber-sumber menjelaskan suatu medan dengan bukit pasir, rawa-rawa, dan jalan setapak sempit yang menyulitkan lewatnya kendaraan. Dekat stasiun kecil Treblinka, di samping jalur sekunder menuju Sidelce, terdapat sebuah persimpangan yang menuju ke tambang tua tempat pasir terang digali untuk pekerjaan industri. Pada bulan-bulan menjelang invasi Jerman ke Uni Soviet, otoritas Reich mengambil alih tambang itu dan material yang digali ditujukan untuk pekerjaan pertahanan dan konstruksi lain yang terkait dengan militer. Ketika pasukan meninggalkan tempat itu, Kreishauptmann dari Sokołów Podlaski, Ernst Grams, mendorong pembentukan perusahaan yang didedikasikan untuk memproduksi bahan bangunan yang segera menimbulkan kebutuhan untuk memiliki pekerja yang dikenai disiplin ketat dan berbiaya rendah. Demikianlah muncul ide untuk mendirikan kamp kerja paksa dengan dukungan Ludwig Fischer, pejabat sipil yang bertanggung jawab atas distrik Warsawa. Pada tahap awalnya, fasilitas itu dimaksudkan untuk menahan orang-orang yang dianggap bermasalah oleh otoritas Jerman, mulai dari petani yang tidak menyerahkan kuota wajib hingga individu yang dituduh melakukan tindakan yang bertentangan dengan rezim. Jumlah tahanan pada awalnya kecil dan mereka tinggal di bangunan-bangunan tua tambang. Kamp itu bergantung pada administrasi distrik, tetapi pada akhir 1941, pemberitahuan resmi diterbitkan yang menyatakan bahwa kamp tersebut berada di bawah otoritas pemimpin SS dan polisi Warsawa. Komando jatuh ke tangan SS Hauptsturmführer Theodor van Eupen, yang berasal dari Düsseldorf, yang sebelumnya bertugas di kantor suplai militer. Tim permanen kamp terdiri dari sekitar 20 anggota SS dan sekelompok penjaga Ukraina yang dilatih di Trauniki. Salah satu penjaga itu, Alexei Kolgushkin, meninggalkan kesaksian di mana dia merinci struktur fasilitas tersebut. Dia menjelaskan sebuah pintu masuk yang dijaga oleh palang dan menara pengawas, serta area internal tempat populasi narapidana berada yang diisolasi oleh 2 pagar kawat dengan koridor tanah yang dibajak di antaranya yang memungkinkan untuk mendeteksi setiap upaya penyeberangan. Dia menyatakan bahwa seluruh kompleks itu juga dikelilingi oleh pagar luar dan di dalamnya didistribusikan gudang, kandang kuda, dan barak yang berbeda. Beberapa ditugaskan untuk personel Jerman dan yang lain digunakan sebagai akomodasi penjaga. Bagian yang ditujukan untuk narapidana dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda. 1 untuk pengrajin Yahudi, 1 lagi untuk pekerja yang dikirim ke tugas berat, dan yang ketiga untuk narapidana Polandia yang digunakan dalam fungsi tambahan. Kolgushkin menambahkan bahwa para penjaga diorganisir dalam kompi-kompi dan bergiliran menjaga kamp maupun perjalanan ke tempat kerja yang meliputi hutan dan stasiun Maukinia. Evolusi kamp hukuman itu terkait erat dengan munculnya kompleks pemusnahan di dekatnya.
Tenaga kerja yang berasal dari Treblinka Tiatsa berpartisipasi dalam pembangunan pusat kematian di masa depan, seperti yang ditunjukkan oleh Jan Sukowski, seorang tukang batu Polandia yang dikirim ke sana pada Mei 1942 karena menghindari wajib militer. Dia tinggal di tempat itu selama beberapa bulan dan menyatakan telah menyaksikan tindakan kekerasan ekstrem yang dilakukan oleh penjaga terhadap orang-orang Yahudi yang mulai berdatangan. Dia menceritakan bahwa selama tugas mencabut pohon, para penjaga memaksa beberapa tahanan untuk berdiri di bawah batang pohon yang jatuh, menyebabkan kematian beberapa dari mereka, dan dia menceritakan bahwa serangan juga terjadi di dalam barak, di mana SS menerobos masuk dan menembak tanpa peringatan. Satu kunjungan terpencil ke kamp yang dilakukan oleh tahanan Richard Glaser memungkinkan pencatatan kesan tambahan mengenai lingkungan tersebut. Dia dipindahkan sementara ke sana dari kompleks pemusnahan untuk mengumpulkan pasir dan batu, dan dia mendeskripsikan tempat itu sebagai kamp konsentrasi konvensional dengan penampilan terorganisir dan fungsi kerja yang jelas. Dia menunjukkan bahwa keberadaannya secara tidak langsung berfungsi untuk menutupi karakter kamp lain yang berada di dekatnya, mengingat bahwa kehadiran kamp kerja memberikan penampilan normalitas administrasi di daerah tersebut. Kisah Israel Cimlik, seorang Yahudi Polandia yang dideportasi pada bulan Agustus tahun 1942, menambahkan detail lebih lanjut tentang kedatangan kelompok baru. Transportasinya bergerak perlahan dan ketika melewati dekat stasiun Treblinka, para deportasi dapat melihat tumpukan besar pakaian, kelompok orang telanjang yang dipaksa berlari, dan asap tebal keluar dari parit-parit dalam. Ketika gerbongnya dipisahkan dari yang lain, ia dibawa menuju kamp hukuman. Di sana ia mengamati papan nama tempat itu, pagar ganda dan menara di sudut-sudutnya. Para pendatang baru harus menyerahkan uang dan barang-barang pribadi di bawah ancaman, menerima ransum minimal, dan ditempatkan di barak-barak dengan 2 tingkat ranjang kayu. Cimlich mengenang bahwa sebagian besar penghuni di bagian tempat dia tidur adalah orang Yahudi Jerman dan Ceko, dan bahwa kelelahan akibat perjalanan menambah dampak setelah melihat adegan kekerasan ekstrem hanya beberapa kilometer jauhnya. Kesaksian lain berasal dari Saul Kuperhan, yang mendeskripsikan ranjang sempit dan tidak adanya kenyamanan dasar apapun. Menurutnya, kepadatan sudah biasa dan para tahanan tidur di struktur kayu tanpa kasur atau jerami. Kamp tersebut menampung populasi antara 1.000 dan 1.200 narapidana yang dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat sulit. Antara 800 dan 900 narapidana dikirim setiap hari saat fajar ke tambang, tempat mereka menggali, memuat pasir, atau mengisi gerbong. Yang lain dipindahkan ke stasiun Maukinia untuk pekerjaan serupa. Satu kelompok terpisah yang terdiri dari wanita melakukan pekerjaan pertanian di pertanian yang berafiliasi dengan kamp tersebut. Sementara sekitar 250 pengrajin Yahudi bekerja di bengkel-bengkel internal. Selama semua tugas ini, para penjaga melakukan kekerasan terus-menerus yang meliputi pemukulan, penyiksaan, dan eksekusi karena alasan sepele. Satu-satunya istirahat tiba pada siang hari ketika ada jeda singkat sebelum melanjutkan pekerjaan hingga malam hari. Ransum harian terdiri dari sedikit sup encer atau minuman pengganti di pagi hari, 1 liter sup yang sama pada siang hari, dan lebih banyak minuman tanpa gula di akhir hari, hanya disertai dengan porsi kecil roti hitam. Dengan makanan yang sangat buruk, penyakit berlipat ganda dan wabah epidemi muncul yang menyebabkan banyak kematian. Para narapidana mendeskripsikan bahwa kelemahan fisik bersifat menyeluruh dan banyak yang tidak bertahan dalam pekerjaan paksa selama berminggu-minggu. Teks dasar juga menyimpan perhitungan yang akurat dari personel yang melaksanakan perintah. Cimlich menyebutkan bahwa pemimpin senior adalah seorang Hauptsturmführer yang kantornya berada di Ostrov Mazowiecki, meskipun ia jarang berurusan langsung dengan para narapidana. Kepala operasional di kamp adalah seorang Untersturmführer yang dicirikan oleh kecenderungannya untuk menembak tanpa peringatan dan memerintahkan pembantaian dengan senjata otomatis. Seorang komandan lain, juga berpangkat rendah, mengawasi tenaga kerja dan dikenal karena ingatannya dan karena mengelilingi dirinya dengan informan Yahudi.
Penanggung jawab penjaga membawa cambuk yang ia gunakan untuk memukul baik narapidana maupun bawahannya, dan ia dikenang karena teriakannya yang terus-menerus untuk mempercepat ritme kerja. Anggota staf lainnya termasuk pengawas bengkel, penanggung jawab kandang kuda, dan seorang penjaga di Maukinia yang terkenal karena kebrutalannya yang ekstrem, yang setiap hari dikaitkan dengan banyak kematian. Treblinka 2, proyek rahasia kompleks maut. Tempat yang ditujukan untuk mendirikan Treblinka 2 terletak di sektor timur laut pemerintahan umum, dekat persimpangan rel kereta api Maukinia Gorna, tempat bertemunya kereta api yang datang dari Warsawa dan Białystok. Tanah yang dipilih berjarak sekitar 4 km di barat laut dusun kecil Treblinka dan tidak jauh dari stasiun kecilnya. Itu adalah tempat terbuka didominasi oleh pasir lepas dan bercak pohon yang tidak teratur dengan sebidang hutan yang memisahkan kompleks masa depan dari desa Wouka Okronglik yang terletak sedikit lebih dari 1 km dari area tempat kamar gas dan parit untuk jenazah akan dipasang. Selama bulan-bulan sebelum pembangunan kepala stasiun Polandia di Treblinka, Franciszek Ząbecki, anggota perlawanan Armia Krajowa, mencatat terus-menerus pergerakan kereta api militer. Dia ingat bahwa pada bulan Mei tahun 1942 beberapa anggota SS muncul ditemani oleh seorang pria yang diidentifikasi sebagai Ernst Graus, yang dikenal di kalangan pekerja kereta api Jerman sebagai kepala topografer yang melayani markas besar Jerman. Pada hari yang sama, mereka memeriksa area tersebut dan keesokan paginya kelompok-kelompok pria Yahudi usia kerja mulai berdatangan. Sekitar 100 orang dipaksa untuk membersihkan lahan sementara penjaga Ukraina yang pertama bergabung. Berbagai versi beredar di kalangan orang Polandia tentang apa yang akan didirikan di sana. Kamp kerja, pusat proyek militer, zona kendali, atau bahkan laboratorium rahasia. Beberapa pekerja kereta api berkomentar bahwa tujuan sebenarnya adalah pusat pemusnahan, tetapi hampir tidak ada yang mempercayai kemungkinan itu saat itu, kecuali Ząbecki. Pembangunan kamp baru dimulai pada awal bulan April tahun 1942 dan merupakan kompleks ketiga dan terakhir yang diciptakan dalam Action Reinhardt. Desainnya mengikuti standar serupa dengan yang digunakan di Bełżec dan Sobibor, tetapi dengan skala yang lebih besar. Beberapa perusahaan Jerman mendapatkan kontrak utama, perusahaan Robert Schönbrunn yang berbasis di Warsawa dan perusahaan Hans Schmidt dan Heinrich Münstermann juga didirikan di ibu kota. Perusahaan-perusahaan yang sama ini telah berpartisipasi dalam pembangunan tembok ghetto Warsawa, dalam pekerjaan di dalam kamp penjara Treblinka I, dan dalam pembangunan barak untuk kamp kerja Yahudi di Poniatowa. Tenaga kerja berasal dari ghetto Warsawa, dari desa-desa sekitarnya dan dari Treblinka satu sendiri. Israel Cimlich menyatakan bahwa mereka yang dikirim untuk bekerja di sana sama sekali tidak mengetahui tujuan pekerjaan tersebut dan bahwa kelompok itu dikenal sebagai T-Group. Narapidana Lucian Puchawa yang dikirim dari kamp penjara menceritakan bahwa salah satu tugas awal adalah membangun jalur sekunder yang terhubung dengan jalur utama. Mereka membutuhkan waktu 2 minggu, dan pada tanggal 15 bulan Juni tahun 1942, jalur cabang itu siap. Sementara itu, penggalian dalam dan pendirian barak terus berlangsung di bawah pengawasan seorang SS Hauptsturmführer. Pekerja pertama adalah orang Polandia dari kamp penjara, dan setiap hari mereka dimobilisasi untuk menggali parit dan mendirikan bangunan. Puchawa mengatakan bahwa SS dan penjaga Ukraina membunuh puluhan dari mereka setiap hari, dan bahwa dari posisinya dia bisa melihat kamp yang dipenuhi mayat. Dia juga menunjukkan bahwa salah satu bangunan yang dibangun dengan batu bata dan beton berisi kompartemen yang kemudian akan dikenali sebagai kamar gas. Pekerja lain, Jan Sukowski, juga hadir pada fase ini dan dapat mengamati struktur dengan pintu logam kedap udara yang dilapisi karet, diamankan dengan sistem sekrup. SS mengatakan bahwa bangunan itu adalah kamar mandi, tetapi kesaksian Sukowski menunjukkan bahwa itu adalah kamar gas. Dia menyebutkan bahwa di salah satu kompartemen dipasang mesin dari mana keluar 3 pipa besi yang menembus langit-langit untuk mendistribusikan gas. Seorang spesialis yang dikirim dari Berlin memasang ubin interior dan berkomentar bahwa dia sudah pernah bekerja di instalasi jenis ini di tempat lain yang membenarkan fungsi bangunan tersebut.
Samuel Goldberg, juga dari Stoczek, membenarkan bahwa ketika mereka tiba, para tahanan dipaksa untuk melakukan berbagai pekerjaan, mulai dari memasang atap jerami hingga mencuci pakaian. Dia mengatakan bahwa mereka yang menolak untuk bekerja dieksekusi seketika, seperti yang terjadi pada 2 rekan kerjanya pada hari pertama. Pekerjaan itu dipimpin oleh SS Hauptsturmführer Richard Tomala, milik kantor konstruksi Waffen-SS dan polisi di Zamość, di bawah komando Odilo Globocnik. Tomala telah mengawasi tahap-tahap pembangunan di Sobibor dan juga berpartisipasi dalam pekerjaan garis Otto. Dia tinggal di Treblinka antara 4 dan 8 minggu, mengoordinasikan setiap fase konstruksi, hingga dia digantikan oleh Dr. Irmfried Ebel yang mengambil alih kendali kompleks ketika fasilitas sudah siap untuk fungsi akhirnya. Denah Kamp membentuk persegi panjang tidak teratur dengan lebar sekitar 400 meter dan panjang 600 meter, dikelilingi oleh pagar kawat berduri setinggi 3 hingga 4 meter, disamarkan dengan cabang-cabang pohon. Pada tahun 1943, ditambahkan cincin luar rintangan anti-tank jenis kuda Frisia yang diserahkan oleh tentara setelah kekalahan Stalingrad. Di setiap sudut terdapat menara pengawas setinggi sekitar 8 meter, dilengkapi dengan lampu sorot di beberapa kasus dan selalu dijaga oleh penjaga Ukraina yang dilatih di Trauniki. 1 menara tambahan dipasang di tepi selatan dan kemudian dipindahkan ke tengah area pemusnahan. Kompleks itu dibagi menjadi 3 sektor yang hampir sama. Yang pertama sesuai dengan area perumahan SS dan penjaga Ukraina, yang kedua berfungsi sebagai zona penerimaan kereta api, dan yang ketiga merupakan inti pemusnahan. 2 yang pertama membentuk yang disebut kamp bawah atau kamp 1, sedangkan yang ketiga adalah kamp atas atau kamp 2. Pintu masuk utama berada di ujung barat laut, dan dibangun pada musim semi tahun 1943 oleh narapidana Jankiel Wiernik. Itu terdiri dari 2 pilar kayu dengan ornamen logam berbentuk bunga dan atap kecil yang ditopang di atasnya, diterangi oleh lampu sorot pada malam hari. Di atasnya dipasang lambang besi dengan bola dunia dan rune SS, dibuat oleh pandai besi Herschel Jabelkowski. Di pintu masuk terdapat papan yang bertuliskan Sonderkommando Treblinka bersama dengan pos jaga dan tempat parkir untuk kendaraan lapis baja yang digunakan untuk mengangkut barang berharga ke Lublin. Di sepanjang perimeter barat berjejer barak-barak staf SS, poliklinik, kabinet gigi, tukang cukur, dan tempat tinggal untuk staf domestik Polandia dan Ukraina. Di belakang area layanan terdapat barak untuk Goldjuden, yang bertanggung jawab untuk mengklasifikasikan emas dan barang berharga. Pada musim semi tahun 1943, sebuah gudang senjata dibangun di antara 2 barak yang digambarkan oleh Samuel Willenberg sebagai struktur kecil, beratap miring, dan berpintu logam berat. Lebih jauh ke selatan, di rute internal camp, terdapat tempat penyimpanan bensin dan garasi untuk perbaikan kendaraan, dihiasi dengan petak bunga dan area beraspal, dengan papan yang dilukis yang menyerupai area pengiriman barang. Di tepi utara kompleks terdapat barak-barak penjaga Ukraina, terdiri dari beberapa bangunan dengan kamar tidur, dapur, tukang cukur, ruang santai dan ruang konsultasi medis. Di dekat sana dipasang kebun binatang heksagonal kecil yang dipagari dengan jaring, juga dibangun oleh Wiernik, tempat memelihara rubah dan rusa. Selanjutnya adalah Wohnlager, ruang berpagar yang berisi barak-barak yang disebut ghetto, sebuah kakus, sumur dan lapangan hitung, dengan 3 barak berbentuk U tempat para narapidana Yahudi bekerja dan tinggal. Di tempat yang sama hukuman dilakukan dan didirikan tiang gantungan. Di sektor ini juga terdapat bengkel tukang kayu, pandai besi, tukang sepatu, penjahit, gudang, dapur untuk narapidana, tempat cuci pakaian untuk SS, poliklinik internal, barak wanita, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk mempertahankan tenaga kerja. Zona penerimaan menempati bagian barat daya dan mencakup jalur kereta api sepanjang sekitar 300 meter dan peron sepanjang 200 meter yang dikenal sebagai rampa. Sebuah gerbang kayu yang ditutupi ranting menandai pintu masuk rel kereta api, ditutup oleh tanggul pasir.
Setelah rampa, terhamparlah sebuah lapangan luas tempat para pendatang baru melewati menuju area untuk berganti pakaian yang mencakup barak terpisah untuk wanita dan pria selain gudang. Menuju batas selatan terbentanglah area klasifikasi, tempat pakaian dan barang bawaan diatur. Di belakangnya terdapat parit-parit yang digunakan pada fase-fase awal camp untuk membakar jenazah orang-orang yang meninggal selama perjalanan dan sisa-sisa dari transportasi. Bangunan yang dikenal sebagai Verstal berfungsi sebagai gudang umum untuk barang-barang, sementara dekat batas selatan terletaklah lazaret, dikelilingi oleh pagar yang disamarkan. Ruangan ini berisi sebuah lubang, tempat perlindungan kecil untuk staf, dan bendera palang merah yang diletakkan di atas gubuk. 3 tahanan yang ditugaskan di area ini mengenakan ban lengan dengan simbol sanitasi dan kapo mengenakan jas putih untuk menyimulasikan pos medis. Jalur menuju Kamp 2 adalah jalan setapak yang disebut Himmelfahrtstraße atau PIPA, sepanjang sekitar 350 meter, dipagari kawat yang ditutupi ranting dan ditandai dengan papan bertuliskan "ke kamar mandi". Jalan tersebut berbelok pada sudut siku-siku dan berakhir di depan tangga yang mengarah ke koridor sentral bangunan kamar gas. 3 kamar pertama berada di dalam blok bata dengan fondasi beton, masing-masing berukuran 4 meter kali 4 dan dengan ketinggian sekitar 2,6 meter. Kamar-kamarnya memiliki pintu besi kedap udara dari koridor dalam dan pintu keluar kayu yang diperkuat keluar dengan landasan beton setinggi 70 hingga 80 cm. Di atas terdapat jendela kecil yang tersegel dan mesin-mesin terletak di kompartemen belakang yang menampung motor Rusia yang bertanggung jawab mengirimkan gas ke dalam melalui pipa-pipa yang terhubung ke kepala yang menyerupai pancuran. Sebuah generator memasok listrik ke Kamp 1 maupun Kamp 2. Jangkiel Wiernik merinci bahwa bangunan itu diapit oleh lorong kayu yang ditinggikan dan peron tempat jenazah dikeluarkan. Kesaksian Abraham Kesepitsky mengkonfirmasi bahwa dinding-dinding dilapisi ubin dan bahwa atapnya menopang jaring logam dengan pipa-pipa yang terlihat dari atas. Eliyahu Rosenberg, penggali kubur di Kamp 2, menggambarkan interiornya sebagai ruangan yang dilapisi ubin merah dan memiliki pipa-pipa tempat gas dimasukkan dengan kapasitas untuk ratusan orang per ruangan didorong hingga batas fisik ruang yang tersedia. Ahli konstruksi Erwin Lambert yang dikirim dari program T4 menceritakan bahwa ia ditugaskan dalam pekerjaan konstruksi di bawah komando Tomala dan bahwa selama periode itu pembunuhan belum dilakukan. Setelah itu, dengan kedatangan Eberl, instalasi tersebut siap untuk memulai operasi mematikan akhirnya. Mandat Eberl yang tidak efektif dan kewalahan pada bulan-bulan pertama. Ketika pembangunan di Treblinka hampir selesai, petugas Austria Irmfried Eberl tiba di lokasi tersebut dan mengambil alih kepemimpinan kompleks itu. Sebelum menduduki jabatan ini, ia pernah bekerja sebagai dokter di pusat operasi T4 di Brandenburg dan Bernburg, di mana, menurut penuturan seorang perawat program Pauline Kneisler, ia belajar di instalasi Grafenek di wilayah Württemberg tentang penggunaan monoksida karbon untuk membunuh sekelompok orang. Setelah bertugas di tempat-tempat tersebut, pada bulan April 1942, ia menghabiskan waktu singkat di Sobibor dan kemudian beberapa minggu di Warsawa mengurus formalitas yang terkait dengan kamp baru, termasuk permintaan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dari Warsawa, ia mengirim komunikasi kepada Heinz Auerswald, komisaris distrik Yahudi, yang memberitahunya bahwa tempat itu akan siap untuk memulai aktivitasnya pada tanggal 11 Juli 1942. Pada hari-hari berikutnya, sambil memajukan formalitas di ibu kota, ia terus berkomunikasi dengan istrinya, Dr. Ruth Eberl. Dalam salah satu surat tersebut, ia berkomentar bahwa aktivitas di sekitar kamp sangat sibuk, bahwa tanggal 1 Juli tidak dapat dipenuhi karena masalah mekanis, kecelakaan, dan penundaan dokumentasi, dan bahwa ia berharap akan dipindahkan ke alamat barunya dalam waktu yang sangat singkat. Ia juga menjelaskan bahwa ia harus mendaftarkan dirinya secara resmi dengan pangkatnya dan sebagai penanggung jawab kamp baru.
Sesampainya di kompleks itu, ia menceritakan kepada istrinya bahwa kecepatan kerja di sana membuatnya tidak bisa beristirahat, mengurangi tidurnya menjadi hanya 3 atau 4 jam, terpengaruh oleh adanya kutu dan kutu busuk, dan bahwa kadang-kadang ia memikirkan rumahnya di Berlin. Namun, sulit dibayangkan bahwa pada tanggal-tanggal sedini itu sudah ada kamar gas yang beroperasi karena tempat itu masih dalam pembangunan. Seorang tahanan, Oskar Strauchinski, menceritakan bahwa rekan seprofesinya, Herschel Jabkowski, telah tiba pada tanggal 18 Juni 1942 dan berpartisipasi dalam penggalian kuburan massal pertama. Ia menjelaskan bahwa sebelum transportasi massal pertama, area tersebut dibagi menjadi 2 sektor, dan bahwa ia sendiri, karena seorang perajin, dikirim ke sektor pertama. Ia juga menunjukkan bahwa pada saat itu fasilitas penting kompleks tersebut sudah diaktifkan tanpa merinci perakitannya dan bahwa tempat itu bergerak cepat menuju fungsi yang akan dipenuhinya segera setelah itu. Pada tanggal 22 Juli 1942, Zombecki menerima telegram yang memerintahkan untuk memulai sistem antarjemput antara Warsawa dan Treblinka. Setiap kereta harus terdiri dari 60 gerbong tertutup yang ditarik kembali ke Warsawa setelah dibongkar. Keesokan harinya, konvoi tiba yang, menurutnya, secara resmi meresmikan fase deportasi massal. Transportasi itu bergerak dengan tembakan yang sering dari penjaga yang ditempatkan di peron samping dan atap. Celah-celah itu diikat dengan kawat berduri dan para penumpang hampir tidak bisa bernapas. Ia memperkirakan antara 8.000 dan 10.000 orang berada di kereta itu. Pada tahap ini, mereka yang bertanggung jawab atas pemindahan dari ghetto Warsawa adalah Hermann Höfle, perwakilan Aksion Reinhardt di Lublin, dan 2 kolaborator, Georg Michalsen dan Hermann Worthof, yang tetap berada di kota untuk mengatur keberangkatan konvoi. Sampai tanggal 21 September 1942, sekitar 254.000 orang telah dikirim ke Treblinka dari Warsawa dan sekitar 112.000 dari titik-titik lain di distrik itu. Pada awal Agustus, Zombecki menyaksikan sebuah insiden yang terjadi di stasiun. Seorang partisan Polandia bernama Trzcinski menyerahkan granat kepada seorang pemuda Yahudi di dalam salah satu gerbong, menginstruksikannya untuk melemparkannya ke arah para penjaga. Bahan peledak itu melukai seorang Traunikiman dengan serius. Tanggapan Jerman segera terjadi dan beberapa orang Yahudi dibunuh di tempat. Beberapa hari kemudian, ketika orang-orang yang dideportasi dari Kielce tiba, Oskar Berger menyaksikan tumpukan mayat di area bongkar muat. Ia mengingat penjaga Jerman dan Ukraina menembak dari atap dan peron, menjebak pendatang baru di tengah teriakan dan kebingungan. Penyintas seperti Jan Kiel Wiernik juga memastikan bahwa Kurt Franz, salah satu perwira yang paling ditakuti di kompleks itu, berpartisipasi dalam penggerebekan di Warsawa sebelum para korban dikirim ke kamp. Kesaksian Abraham Krzepicki yang dicatat tak lama setelah pelariannya menjadi kunci untuk memahami hari-hari awal itu. Ia menggambarkan masuknya kereta melalui pintu terpisah yang dijaga oleh seorang Ukraina dan penutupan segera setelah kereta lewat. Ia merinci papan-papan yang bertuliskan dalam huruf besar orang Yahudi Warsawa perhatian, disertai instruksi yang menyatakan bahwa itu adalah kamp kerja, bahwa mereka harus menyerahkan pakaian untuk desinfeksi, dan bahwa barang-barang milik mereka akan dikembalikan. Ia juga menceritakan seleksi segera terhadap pria muda dan pemandangan area yang ditutupi oleh ribuan mayat yang menurutnya telah meninggal karena sesak napas di gerbong. Ia menjelaskan bagaimana kelompok-kelompok tahanan mengangkut mayat ke kuburan-kuburan besar, tempat mereka dilemparkan dalam barisan sementara, yang lain menuangkan zat-zat kimia. Krzepicki menunjukkan bahwa pada malam hari tiba kereta-kereta baru yang hanya penuh dengan mayat, terutama dari Międzyrzec. Secara paralel, organisasi internal berusaha untuk menetapkan rutinitas. Penghitungan harian, giliran makan yang diperoleh dari bungkusan yang ditinggalkan oleh para pendatang baru, dan ketentuan tentang pekerjaan yang ditugaskan. Seiring waktu, ketika sekop mekanik berhenti berfungsi, pembakaran mayat di parit-parit terbuka dimulai, menggunakan bahan-bahan yang dikumpulkan dari barang bawaan untuk menyalakan api. Pada akhir Agustus, kekacauan di kamp meningkat. Kesaksian beberapa anggota SS, seperti Joseph Oberhauser, Willy Mentz, dan Franz Suchomel,
sepakat bahwa kepemimpinan Eberl telah menyebabkan keruntuhan total. Mereka menyebutkan kereta-kereta menunggu selama berhari-hari tanpa dibongkar, tumpukan mayat di seluruh kompleks, suhu ekstrem yang mempercepat pembusukan, dan kamar gas yang tidak mampu mengikuti laju kedatangan. Dibicarakan tentang pesanan konvoi yang berlebihan dan situasi yang melampaui kapasitas seluruh kompleks. Di tengah keruntuhan ini, Komandan Tinggi Aktion Reinhardt, di antaranya Odilo Globochnik dan Christian Wirth, mengunjungi camp. Setelah mengamati situasi, mereka memutuskan untuk memecat Eberl dan menghentikan sementara transportasi. Kepemimpinan akan direstrukturisasi tak lama kemudian. Kontrol Stangl dan rekonstruksi sistem. Ketika situasi di Treblinka mencapai titik yang mustahil untuk dipertahankan, Komandan Tinggi Aktion Reinhardt memutuskan untuk melakukan perubahan mendesak. Setelah inspeksi kompleks dan konfirmasi keruntuhan organisasi yang terjadi di bawah kepemimpinan sebelumnya, Franz Stangl, seorang perwira dengan pengalaman di pusat-pusat program lain, dikirim untuk mengambil alih kepemimpinan dan memulai reorganisasi total kompleks tersebut. Kedatangannya merupakan transisi yang jelas menuju fase yang ditandai dengan kontrol yang lebih ketat, penyesuaian operasional, dan niat yang jelas untuk memaksakan struktur yang memungkinkan untuk melanjutkan fungsi-fungsi yang telah menjadi tujuan didirikannya tempat itu. Berdasarkan diagnosis awal tersebut, Stangl mulai menerapkan perubahan yang diperlukan untuk memulihkan fungsi camp. Saat menjabat, Stangl mulai dengan mengelilingi setiap sektor didampingi oleh petugas kepercayaannya. Tujuannya adalah mendeteksi kegagalan, mendistribusikan kembali fungsi, dan menetapkan prioritas. Pernyataan seperti dari Suchomel sendiri menunjukkan bahwa Stangl segera berfokus pada pemulihan pergerakan internal camp untuk memproses apa yang telah menumpuk selama periode sebelumnya. Regu-regu Yahudi yang masih aktif dipindahkan untuk memulai pembersihan zona-zona tertentu, dan perwira itu menggunakan tindakan ini untuk mengevaluasi kapasitas setiap kelompok dan mereorganisasinya sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi. Salah satu keputusan pertama Stangl adalah menetapkan sistem pengawasan langsung terhadap personel Ukraina. Pernyataan yang dikumpulkan menunjukkan bahwa ia meluangkan waktu untuk mengamati perilaku mereka, mengoreksi tindakan yang tidak efisien, dan memberikan sanksi terhadap apapun yang mengganggu ritme camp. Dalam fase awal itu, juga tercatat situasi di mana ia menerapkan tindakan disipliner yang keras terhadap anggota penjaga ketika mereka bertindak di luar instruksi yang ingin ia terapkan, yang bertujuan untuk mengurangi tindakan improvisasi yang menimbulkan keterlambatan atau insiden. Saat meninjau zona masuk, Stangl memerintahkan untuk memindahkan benda-benda yang menumpuk dan material yang ditinggalkan di peron. Pembersihan ini tidak hanya menanggapi kebutuhan untuk membersihkan area, tetapi juga niat untuk menciptakan ruang yang memungkinkan perkembangan lalu lintas yang berkelanjutan tanpa gangguan atau penumpukan. Dalam pernyataan personel camp, diulang bahwa Stangl ingin menghilangkan elemen apapun yang akan menghambat sirkulasi atau yang dapat memburuk dengan kedatangan transportasi baru. Selama tahap ini, Stangl melakukan penyesuaian fisik di berbagai bagian kompleks. Beberapa koridor interior diperluas, pagar diperkuat, dan akses sekunder dimodifikasi. Kesaksian yang termasuk dalam dokumen menunjukkan bahwa ia memerintahkan perbaikan dalam pemisahan area untuk membedakan secara jelas zona kerja, titik pengawasan, dan bagian-bagian kompleks yang ditujukan untuk proses-proses tertentu. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi kebingungan di antara kelompok-kelompok penjaga yang berbeda dan menyeragamkan tugas-tugas mereka. Keadaan bangunan-bangunan utama juga ditinjau. Struktur yang disebut barak masuk menerima perbaikan kecil dan dibersihkan dari barang-barang yang menumpuk. Di zona atas kompleks, ruang-ruang yang digunakan oleh unit-unit kerja diorganisasi kembali, dan Stangl menginstruksikan para penanggung jawab untuk menetapkan tata tertib permanen yang akan menghindari ketidakjelasan yang diamati beberapa minggu sebelumnya. Laporan-laporan selanjutnya menunjukkan bahwa perwira itu bersikeras untuk menjaga tempat-tempat ini bebas dari benda-benda yang dapat menghalangi aliran harian. Aspek lain yang menjadi fokus Stangl adalah distribusi unit-unit yang bertugas menangani mayat yang masih berada di camp sejak fase sebelumnya.
Kelompok-kelompok ini diorganisasi kembali sesuai dengan kapasitas masing-masing, dan mereka diberi instruksi yang lebih tepat untuk memindahkan sisa-sisa ke zona-zona yang diaktifkan. Operasi-operasi dilakukan secara berkelanjutan, dan menurut pernyataan-pernyataan selanjutnya, diterapkan norma-norma untuk mengurangi risiko gangguan atau insiden yang dapat menunda pekerjaan. Satu poin penting dalam fase ini adalah modifikasi area tempat sentralisasi pergerakan pendatang baru. Stangl menetapkan bahwa bagian camp tersebut harus diatur secara lebih ketat dengan tujuan menghindari penumpukan yang telah menyebabkan keruntuhan pada hari-hari sebelumnya. Ia memerintahkan agar para penjaga menjaga jarak tertentu di antara kelompok-kelompok dan membatasi lewatnya orang-orang tanpa fungsi yang jelas sehingga menekan sirkulasi yang tidak perlu. Secara paralel, Stangl menyesuaikan prosedur penerimaan dan klasifikasi. Ia mengintegrasikan instruksi baru untuk mereka yang mengawasi pergerakan utama dan meninjau cara kelompok-kelompok kerja berperilaku sehingga setiap unit menjalankan perannya tanpa gangguan. Penyesuaian ini mencakup indikasi untuk mengurangi waktu henti dan memastikan bahwa pergeseran berlangsung cepat, terpenuhi, dan konstan. Pernyataan mantan penjaga menunjukkan bahwa aturan-aturan ini diterapkan secara ketat dan bahwa Stangl secara pribadi mengawasi kepatuhannya. Selama minggu-minggu pertama, Stangl juga mereorganisasi penugasan para perwira SS di bawah komandonya. Beberapa dipindahkan ke zona lain di dalam kompleks yang sama, sementara yang lain disingkirkan karena kinerja yang dirasakan selama inspeksi. Catatan interogasi selanjutnya menunjukkan bahwa ia berusaha menciptakan tim yang lebih kecil namun lebih fungsional yang mampu mempertahankan ritme yang ingin ia terapkan. Dalam berbagai kesaksian, ditegaskan bahwa Stangl berusaha menciptakan suasana yang menyampaikan disiplin di antara para penjaga dan di antara kelompok-kelompok kerja. Ia memberlakukan aturan yang tepat mengenai perilaku harian, jadwal, dan cara prosedur harus dilakukan. Disebutkan situasi di mana ia bekerja untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari anggota pengawal tertentu, sehingga mengurangi insiden acak yang dapat mengganggu alur operasional. Modifikasi lain yang diatribusikan kepada Stangl adalah reorganisasi izin dan waktu istirahat personel. Ia menyesuaikan giliran jaga sehingga ada pengawasan permanen di setiap titik kritis, menghindari saat-saat tanpa pengawasan yang dapat memengaruhi kesinambungan internal. Demikian pula, ia meninjau fungsi-fungsi pengawas Ukraina, membatasi ruang gerak mereka, dan memberlakukan sistem pelaporan yang lebih kaku. Di zona tempat pekerjaan terberat dipusatkan, Stangl bersikeras untuk meningkatkan komunikasi di antara tim untuk menghindari keterlambatan. Saksi-saksi menyebutkan bahwa ia melakukan pemeriksaan konstan untuk memverifikasi kecepatan operasi. Jika ia menemukan kelambatan atau kebingungan, ia menghentikan prosedur, menata ulang unit, dan memberikan instruksi langsung kepada mandor. Menjelang akhir periode reorganisasi itu, laporan-laporan yang dikumpulkan menunjukkan bahwa ritme tempat tersebut telah stabil. Adegan-adegan penumpukan yang menjadi ciri fase sebelumnya telah dibersihkan dan berbagai sektor kompleks berfungsi mengikuti pola yang berkelanjutan. Stangl telah berhasil membangun struktur internal yang lebih kaku, dengan tujuan yang jelas untuk setiap kelompok dan sistem pengawasan yang berusaha mencegah terulangnya kejadian-kejadian pada periode awal. Dengan semua ini, Treblinka memasuki fase di mana disiplin internal dan keteraturan dalam prosedur menjadi elemen sentral. Reorganisasi Stangl menandai langkah menuju tahap di mana kompleks akan berfungsi dengan kontrol yang lebih besar dan di bawah struktur yang lebih jelas, sehingga menetapkan titik awal baru untuk perkembangan camp selanjutnya. Fase ribuan mayat harian. Ketika reorganisasi sebelumnya selesai, camp memasuki periode di mana aktivitas harian ditandai oleh ritme yang konstan dan terhitung. Kereta-kereta yang tiba dari berbagai zona pemerintahan umum mengangkut ribuan orang dalam setiap transportasi, dan personel kompleks mempertahankan instruksi spesifik untuk memproses kelompok-kelompok ini tanpa gangguan. Dokumen-dokumen resmi dan pernyataan-pernyataan selanjutnya menunjukkan bahwa arus masuk terus-menerus dan bahwa pada hari-hari tertentu konvoi-konvoi datang berturut-turut, menciptakan dinamika yang menuntut untuk menjaga alur tanpa jeda.
Dalam bulan-bulan itu, tempat tersebut berfungsi dengan intensitas yang mencerminkan niat untuk menyelesaikan setiap transportasi dengan kecepatan secepat mungkin. Catatan menunjukkan bahwa sistem yang digunakan mengikuti urutan yang sudah ditetapkan. Penjaga yang ditempatkan di zona kereta api mengawasi penurunan, sementara anggota polisi Ukraina mengarahkan pendatang baru ke peron. Pernyataan mantan anggota pengawal menunjukkan bahwa hari kerja dimulai lebih awal dan suara kereta menandai dimulainya setiap operasi. Secara paralel, personel yang bertugas menerima harus menjaga alur pendatang baru di bawah kendali konstan. Kesaksian yang dikumpulkan menunjukkan bahwa penjelasan yang diberikan oleh penjaga mengikuti garis yang sama. Mereka menegaskan bahwa prosedur itu sementara dan bahwa kelompok tersebut akan dipindahkan lagi di kemudian hari. Jenis pesan ini diulang dengan tujuan untuk menghindari kebingungan, protes, atau perilaku apapun yang mengganggu lalu lintas internal. Pernyataan mantan pekerja menunjukkan bahwa instruksi-instruksi ini tidak diimprovisasi, melainkan bagian dari strategi yang dirancang untuk mempercepat pergerakan dan menghindari insiden. Para perwira yang mengawasi zona kedatangan bertugas mengarahkan pendatang baru ke titik-titik di mana kelompok-kelompok dibagi sesuai dengan indikasi dari komando. Laporan-laporan pengadilan selanjutnya mencatat bahwa pengawasan ditingkatkan untuk mencegah kekacauan. Dalam konteks itu, para pengawas Ukraina memainkan peran penting karena mereka mendampingi kelompok-kelompok di sepanjang jalan internal dan memastikan bahwa pergerakan tetap berlanjut. Tim yang bertugas mengeluarkan barang-barang pribadi bekerja secara bersamaan. Ketika orang-orang diarahkan ke area yang ditunjuk, unit-unit lain harus mengumpulkan barang bawaan yang ditinggalkan, mengklasifikasikannya, dan memindahkannya ke gudang-gudang camp. Kesaksian yang disajikan di pengadilan menggambarkan bahwa tugas-tugas ini harus diselesaikan tanpa penundaan, karena penumpukan benda-benda menghambat sirkulasi. Para pengawas mencatat volume barang yang dipulihkan untuk menjaga catatan stabil dari material yang disimpan. Di tengah ritme yang intens ini, Komandan Tinggi SS melakukan inspeksi untuk mengevaluasi fungsi kompleks. Kunjungan yang paling signifikan adalah kunjungan Heinrich Himmler yang datang untuk memeriksa keadaan kamp dan kapasitasnya selama fase aktivitas terbesar. Dokumen-dokumen selanjutnya menunjukkan bahwa Himmler tiba ditemani oleh perwira-perwira lain dan melakukan peninjauan yang cermat terhadap zona-zona utama. Selama kunjungan ini, ia meninjau kinerja personel, distribusi ruang, dan cara prosedur harian dilaksanakan. Dalam catatan resmi dan dalam pernyataan mantan penjaga, disebutkan bahwa Himmler mengeluarkan instruksi terkait dengan penghilangan jejak yang terlihat dan dengan reorganisasi bagian-bagian kompleks untuk menghindari penumpukan. Ia memerintahkan agar area-area tempat operasi utama dilakukan dimodifikasi untuk memfasilitasi pergerakan personel yang ditugaskan. Ia juga menunjukkan perlunya memperkuat pemisahan antara seksi-seksi yang berbeda untuk meningkatkan sirkulasi internal. Di antara langkah-langkah paling menonjol yang diperintahkan oleh Himmler adalah instruksi untuk mengelola mayat yang terkumpul melalui metode yang mencegah sisa-sisa yang terlihat tetap di permukaan. Perintah ini merupakan bagian dari apa yang dalam dokumen-dokumen selanjutnya disebut sebagai kebijakan menghapus indikasi fungsi camp. Unit-unit yang bertanggung jawab atas tugas-tugas ini harus mengikuti sistem yang lebih ketat untuk memanipulasi sisa-sisa dan memindahkannya menuju zona-zona yang ditentukan, sehingga mencegah penumpukan yang terekspos. Instruksi Himmler juga mencakup modifikasi cara pengendalian tim kerja. Ia mengindikasikan bahwa para pengawas harus menjaga pengawasan konstan, mencatat insiden, dan memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa yang tidak diproses. Kesaksian anggota pengawal Ukraina menegaskan bahwa setelah kunjungan ini, disiplin internal meningkat dan personel menjadi lebih ketat dalam pelaksanaan perintah. Selama periode ini, penipuan yang bertujuan untuk menjaga ketenangan di antara para pendatang baru juga diperkuat. Laporan-laporan pengadilan menunjukkan bahwa area-area tertentu diperluas untuk menyimulasikan ruang tunggu dan layanan fiktif. Tujuannya adalah untuk mengurangi tanda-tanda alarm di antara kelompok-kelompok yang memasuki kompleks. Strateginya terdiri dari menjaga penampilan ketertiban, kebersihan, dan kenormalan, meskipun tujuan nyata mereka tidak pernah sesuai dengan apa yang ditunjukkan.
Arus kereta terus berlanjut tanpa gangguan selama bulan-bulan ini. Pernyataan mantan pekerja menunjukkan bahwa beberapa konvoi dapat tiba dalam sehari, tergantung pada saat itu dan perintah yang diterima dari lokasi lain di pemerintahan umum. Penjadwalan sangat ketat dan penundaan apapun dapat memengaruhi rantai transportasi. Oleh karena itu, para pengawas kamp harus berkoordinasi dengan penanggung jawab eksternal untuk menyesuaikan jadwal, menghindari tumpang tindih, dan menjaga ritme konstan yang menjadi ciri fase ini. Secara paralel, personel kompleks harus memproses sejumlah besar barang-barang pribadi, gudang-gudang yang ditujukan untuk pakaian, dokumentasi, dan barang-barang berharga menerima muatan yang terus-menerus. Kesaksian yang disajikan dalam proses pengadilan menegaskan bahwa bagian kamp ini bekerja di bawah tekanan yang mirip dengan zona kedatangan karena penumpukan material dapat memblokir ruang dan menyebabkan gangguan. Dalam bulan-bulan aktivitas tertinggi, para perwira menunjukkan bahwa setiap hari mengikuti pola yang serupa. Kedatangan transportasi, organisasi kelompok, klasifikasi barang, pergeseran internal, dan operasi berkelanjutan di area tempat tugas-tugas utama dilakukan. Pengulangan ini merupakan bagian dari sistem yang dirancang untuk menjaga efektivitas kamp selama periode itu. Para komando senyap dan bekerja di antara orang mati. Seiring berjalannya operasi harian di dalam kompleks, sekitar 1.000 tahanan Yahudi ditugaskan pada tugas wajib yang menjamin berfungsinya tempat itu. Mereka tinggal di barak-barak kayu yang terletak di bagian bawah dan atas kompleks, tempat mereka tidur dalam kondisi dasar. Selama bulan-bulan pertama hingga September 1942, banyak yang beristirahat di lantai berpasir atau di atas karpet yang tersebar di pavilion dekat area tempat orang-orang harus berganti pakaian. Seiring berjalannya waktu, kelompok itu dipindahkan ke bagian sayap kanan barak berbentuk U, tempat dipasang ranjang kayu bertingkat 3. Sejak awal, perlakuan bervariasi sesuai dengan kategori yang ditugaskan karena mereka yang termasuk dalam apa yang disebut Yahudi Istana memiliki akomodasi yang dianggap lebih baik dalam keterbatasan tempat itu. Pada malam hari, semua orang tetap dikunci di barak dengan ember diletakkan sebagai jamban darurat. Hari dimulai tak lama setelah fajar ketika mereka dibangunkan untuk menerima jatah makanan minimal sebelum penghitungan pagi. Hari kerja berlangsung dari saat itu hingga senja, dengan jeda singkat untuk makan siang. Sekembalinya, mereka berbaris lagi untuk penghitungan malam, saat di mana beberapa menerima hukuman pukulan dan yang lain dikirim ke area yang disebut lazaret, jika mereka dianggap terlalu lemah, tempat mereka dieksekusi. Setiap tahanan diintegrasikan ke dalam brigade kerja yang didistribusikan antara zona bawah dan zona superior, sesuai dengan fungsi yang diperlukan untuk menjaga aktivitas tempat itu. Setiap tim beroperasi di sektor-sektor tertentu dan memenuhi tugas-tugas spesifik di dalam kompleks. Di zona bawah, tempat bekerja sekitar 2 kali lipat lebih banyak tahanan daripada di zona superior. Perlakuannya sedikit kurang parah. Di sektor itu, para tahanan memiliki akses sesekali ke sebagian material dan makanan yang beredar dari transportasi, tanpa menyiratkan pengulangan sistem penipuan yang diterapkan pada pendatang baru. Di dalam kelompok ini terdapat perbedaan internal dengan Yahudi Istana ditempatkan di posisi tertinggi. Kelompok ini juga disebut Hofjuden, mengumpulkan pekerja dengan keahlian khusus, tukang kayu, tukang cat, pandai besi, dan personel yang bertugas dalam berbagai pekerjaan rumah tangga. Mereka diidentifikasi dengan ban lengan kuning dan juga mengumpulkan subkelompok seperti Yahudi Emas, Brigade Pembangunan Jalan, tukang batu, atau mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan bangunan. Salah satu tahanan, Joseph Charny, menceritakan bahwa ia dikirim ke zona Jerman setelah tiba dalam transportasi dari Warsawa. Di sana ia menerima perintah untuk melepaskan sepatu bot Kurt Franz yang sedang duduk di kursi berlengan dan, menurut ceritanya, dalam keadaan mabuk. Setelah melakukannya, Franz memberitahunya bahwa ia akan menjadi bagian dari Yahudi Istana. Sejak saat itu ia ditugaskan ke kandang ayam yang bertugas menyediakan telur segar untuk personel Jerman. Penyintas lain, Kalman Teigman, menggambarkan kedatangannya di area yang sama, tempat Yahudi Istana bergerak lebih bebas dan mengelola dapur mereka sendiri.
Pada awalnya, mereka menghindari mendekati tahanan lain yang baru bergabung, sampai komandan mengumumkan bahwa status itu akan berhenti, memiliki perbedaan khusus. Dalam kasus Yahudi Emas, sebuah brigade yang terdiri dari sekitar 20 orang dengan pengalaman dalam perhiasan, pembuatan jam, atau perbankan, pekerjaannya adalah menerima, memeriksa, dan mengklasifikasikan uang, barang berharga, dan perhiasan yang dibawa oleh para pendatang baru. Sebagian dari kelompok itu berpartisipasi di area ganti pakaian, mengumpulkan barang-barang yang diserahkan di bawah tekanan oleh mereka yang tiba dalam transportasi, sementara yang lain bertugas memeriksa dan menyiapkan material tersebut untuk dipindahkan keluar kamp. Abraham Krepitsky menceritakan bahwa beberapa anggota brigade ini mengumpulkan benda-benda aneh dan menemukan jam tangan atau cincin di antara barang-barang yang terdaftar selain menimbun sejumlah besar uang. Kelompok besar lainnya, Rag Brigade dengan antara 80 dan 100 pria, didedikasikan untuk mengklasifikasikan pakaian, barang-barang pribadi, dan peralatan. Mereka beroperasi di udara terbuka dan memisahkan pakaian, sepatu, tempat tidur, dan segala macam barang milik. Samuel Willenberg menceritakan bahwa penanggung jawabnya, seorang tahanan Ceko, mengulangi bahwa instruksi utama terdiri dari mengklasifikasikan. Pekerjaan itu menuntut pengosongan kantong, mengeluarkan elemen apapun yang mengidentifikasi pemiliknya, dan memeriksa setiap pakaian untuk menemukan benda tersembunyi. Kepala brigade berteriak perintah secara konstan, menuntut kecepatan yang lebih besar. Tumpukan pakaian tersebar di sepanjang barisan besar kain di lantai, di mana setiap kategori diorganisasi sesuai dengan jenis dan kualitas. Sebuah brigade dengan ban lengan merah yang dibentuk oleh sekitar 40 orang, menerima wanita-wanita di area tempat mereka dipaksa untuk berganti pakaian dan kemudian dipandu ke tempat di mana rambut mereka dipotong. Salah satu anggotanya, Joe Sidlecki, menjelaskan bahwa ketika ia tiba, ia dipisahkan dari istrinya dengan janji bahwa istrinya akan bekerja di Binatu. Sesuatu yang tidak terjadi. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses ganti pakaian dan kemudian dipindahkan ke ruangan tempat rambut yang dipotong didisinfeksi sebelum dikemas. Tim tukang cukur bertugas secara spesifik memotong rambut para wanita sebelum mereka digiring ke koridor yang menuju ke sektor berikutnya. Menurut beberapa kesaksian, pada awalnya tugas ini dilakukan di beberapa kamar gas yang tidak segera digunakan, sebelum pindah ke barak yang terletak dekat akses ke koridor. Abraham Bomba menceritakan bagaimana ia ditunjuk bersama tukang cukur lain dan dipindahkan ke seksi itu, tempat pemotongan dilakukan di bangku-bangku yang berjejer di dalam ruangan yang diawasi oleh penjaga bersenjata. Selain itu, ada kelompok yang bertugas menyediakan kayu dikenal sebagai Brigade Hutan yang melakukan pemotongan untuk memasak dan memanaskan dan kemudian untuk memberi makan struktur yang digunakan dalam penghilangan mayat. Brigade lain menyamarkan pagar dengan ranting-ranting segar, terutama yang mengelilingi zona superior untuk mencegah terlihatnya bagian dalam. Ada juga kelompok-kelompok kecil yang menjalankan tugas-tugas spesifik, seperti menyusun botol atau mengawasi kakus, tempat seorang tahanan yang dijuluki Master Jamban mengontrol waktu yang dapat digunakan setiap orang. Di zona superior, tempat beroperasi brigade-brigade yang berhubungan dengan penanganan mayat setelah kematian, terdapat sebuah tim yang terdiri dari sekitar 100 pria yang mengangkut mayat dari kamar gas ke lubang-lubang atau kemudian ke panggangan kremasi. Eliyahu Rosenberg menceritakan bahwa ia bekerja di brigade itu, pertama mengeluarkan mayat dari kamar-kamar gas lama dan kemudian dari 10 kamar gas baru. Ia menjelaskan bahwa para penjaga memverifikasi dari peron apa yang terjadi di dalam dan memberi sinyal ketika orang-orang telah berhenti bergerak. Setelah itu para tahanan membuka pintu, menunggu beberapa menit agar gas menghilang dan mengeluarkan mayat. Ia juga menceritakan bahwa beberapa anak yang tertinggal di bawah mayat masih hidup dan dieksekusi segera setelah penjaga melihat mereka. Kesaksian lain menyebutkan situasi di mana wanita yang tampaknya mati sadar kembali saat diangkut di tandu dan dibunuh pada saat itu oleh para penjaga. Para tahanan juga menceritakan agresi seksual dan mutilasi post-mortem yang dilakukan oleh personel Jerman. Rosenberg menggambarkan bagaimana mereka yang bertugas mengangkut mayat menerima pukulan konstan jika mereka tidak menempatkan orang mati dengan benar di tandu.
atau jika mereka tidak mempertahankan ritme yang dituntut. Brigade lain, yang disebut Dokter Gigi, bekerja di sebuah gudang di samping kamar gas kecil. Di sana mereka mencabut mahkota gigi, jembatan gigi, dan potongan yang mengandung logam mulia. Elemen-elemen ini disimpan dalam peti yang dikosongkan setiap minggu oleh personel Jerman. Mereka yang melakukan pekerjaan ini harus memisahkan emas putih, emas kuning, platina, dan logam lainnya. Mereka juga memeriksa mayat untuk menemukan perhiasan yang tersembunyi di bawah perban atau disembunyikan di rongga tubuh. Akhirnya, ada sebuah ansambel musik kecil yang diorganisasi atas perintah personel Jerman. Pada bulan-bulan pertama itu adalah trio, tetapi seiring waktu, dengan kedatangan musisi-musisi terkenal, sebuah ansambel yang lebih luas dibentuk yang bermain dalam penghitungan dan dalam pertemuan di area tempat para penjaga menginap. Para tahanan yang merupakan bagian dari kelompok ini harus memainkan mars, lagu-lagu populer, dan karya-karya yang diminta oleh orang Jerman dan Ukraina. Pemberontakan 2 Agustus dan pembongkaran total. Ketika kalender bergerak menuju musim panas 1943, di dalam kompleks Treblinka mulai beredar percakapan rahasia di antara para tahanan yang ditugaskan untuk pekerjaan internal. Mereka tahu bahwa tempat itu berfungsi dengan struktur yang kaku dan bahwa para pengawas Jerman semakin tegang, tetapi mereka juga menduga bahwa aktivitas camp tidak lagi mempertahankan ritme yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Dalam suasana itu, beberapa tahanan mulai mengajukan kemungkinan tindakan bersama, sesuatu yang tidak muncul secara improvisasi, melainkan setelah beberapa pertukaran diam-diam antara pria-pria yang sudah lama mengamati rutinitas para penjaga. Di antara mereka yang mulai bergerak dengan keputusan lebih besar adalah kelompok yang saling mengenal karena telah melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan transportasi dan klasifikasi di dalam kompleks yang sama. Mereka menganalisis jumlah penjaga, pergerakan harian personel, dan zona-zona dengan pengawasan paling sedikit, dan mereka melakukannya tanpa menarik perhatian karena setiap gerakan aneh dapat merenggut nyawa mereka. Salah satu langkah pertama yang mereka ambil adalah mencari ruang di mana mereka dapat bertemu tanpa menimbulkan kecurigaan. Pembicaraan dilakukan pada jam-jam di mana para pengawas berkonsentrasi pada tugas-tugas lain dan, agar tidak menimbulkan keraguan, para tahanan melanjutkan pekerjaan rutin mereka. Secara bertahap, percakapan beralih dari niat ke perencanaan. Beberapa tahanan telah mengidentifikasi zona-zona tempat disimpan kunci, seragam, dan alat-alat yang dapat digunakan selama pelarian. Yang lain mengetahui rute dan waktu penjaga Ukraina yang mengawasi perimeter, yang memungkinkan mereka untuk membuat peta mental dari segmen yang paling sedikit terekspos. Beberapa minggu sebelum ledakan itu, para tahanan yang sama mulai mempelajari cara mendapatkan senjata. Ini tidak mudah karena akses ke persenjataan disediakan untuk pengawas Jerman dan orang-orang Ukraina. Namun, di dalam bengkel camp diperbaiki suku cadang yang kadang-kadang mencakup senjata pendek atau senapan yang rusak. Para tahanan yang ditugaskan di area ini mendeteksi peluang untuk menyembunyikan potongan-potongan kecil, magazen, atau amunisi yang luput dari perhatian para penjaga. Seiring waktu mereka berhasil mengumpulkan beberapa elemen yang berguna, meskipun mereka tahu itu tidak akan cukup untuk menghadapi dalam kondisi yang sama. Rencana mereka didasarkan pada pemanfaatan kekacauan awal untuk melarikan diri, bukan untuk mempertahankan pertempuran terbuka. Tanggal pemberontakan disesuaikan beberapa kali. Para tahanan bergantung pada rutinitas camp itu sendiri, cuaca, jarak pandang, dan posisi para pengawas. Mereka juga tahu bahwa tanda yang terlalu cepat dapat memicu pembantaian segera. Kesempatan yang menentukan muncul ketika salah satu tahanan mengamati bahwa selama perubahan giliran tugas tertentu, kehadiran pengawas di titik-titik kunci berkurang. Sejak saat itu, kelompok yang bertanggung jawab memahami bahwa mereka harus bertindak pada hari dengan kondisi yang menguntungkan dan dengan koordinasi sebesar mungkin, karena kesempatan itu mungkin tidak terulang. Pada tanggal 2 Agustus 1943, para tahanan memanfaatkan fakta bahwa beberapa pengawas telah pindah ke zona lain di dalam kompleks. Pada saat itu, beberapa tahanan berhasil mengakses area tempat kunci-kunci gudang dan pintu interior berada.
Kelompok yang bertugas mendapatkan persenjataan berhasil merebut beberapa pistol dan senapan dengan dalih memanipulasi alat. Yang lain membakar beberapa bangunan untuk menciptakan kebingungan dan memutus jarak pandang para penjaga. Asap mulai menyebar di antara bangunan-bangunan dan, dalam hitungan menit, alarm menyebar di antara orang-orang Ukraina dan Jerman. Meskipun jumlah senjata sedikit, para tahanan bertindak cepat. Mereka menuju pagar perimeter, beberapa di antaranya telah dilemahkan sebelumnya dari dalam tanpa disadari oleh para penjaga. Dengan api yang membesar dan suara ledakan di dalam kompleks, puluhan pria berlari menuju batas kamp. Para pengawas membalas dengan melepaskan tembakan, tetapi kekacauan yang disebabkan oleh kebakaran mempersulit reaksi segera mereka. Beberapa tahanan berhasil melewati pagar pertama. Yang lain akhirnya tewas dalam upaya itu, jatuh beberapa meter dari titik pelarian. Begitu berada di luar kompleks, situasi tidak menawarkan jaminan. Tanah di sekitarnya terdiri dari hutan, medan yang tidak rata, dan jalanan yang dipatroli oleh unit-unit Jerman. Para tahanan yang berhasil menjauh dari kamp menyebar untuk menghindari penangkapan dalam kelompok besar. Beberapa dari mereka berlindung di zona-zona berhutan, selalu bergerak saat fajar dan bersembunyi di siang hari. Yang lain dikejar oleh patroli yang dikirim dari Treblinka dan oleh unit-unit tambahan yang telah menerima berita tentang pemberontakan tersebut. Beberapa tewas dalam bentrokan ini atau ditemukan di jam-jam berikutnya, sementara beberapa orang berhasil tetap bersembunyi untuk waktu yang lebih lama. Di dalam kamp, pemberontakan membuat para pengawas dalam keadaan siaga. Bangunan yang rusak, kebakaran, dan pelarian memaksa para penanggung jawab kompleks untuk mengambil tindakan segera. Otoritas superior telah diperingatkan tentang insiden tersebut dan tanggapannya terdiri dari penguatan sementara pengawasan dan penindasan terhadap tahanan yang tidak mengambil bagian dalam pelarian tetapi tetap berada di kompleks. Pada saat itu, aktivitas kamp sudah menunjukkan pengurangan yang signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, dan episode ini mempercepat keputusan-keputusan tertentu yang telah direncanakan oleh para penanggung jawab operasi. Seiring berjalannya Agustus, proses pembongkaran sistematis dimulai. Struktur-struktur utama dibongkar sepotong demi sepotong. Lubang-lubang dipindahkan, jejak aktivitas internal dihapus, dan bangunan-bangunan yang masih berdiri dihancurkan. Sisa-sisa kayu, alat, kawat berduri, dan barak disingkirkan atau dibakar. Sebagian dari tanah ditutupi dengan lapisan tanah dan vegetasi untuk menyamarkan apa yang pernah ada di sana. Setelah proses itu selesai, hampir tidak ada jejak yang terlihat dari apa yang pernah menjadi kamp. Para pengawas meninggalkan instalasi dan otoritas Jerman secara resmi menutup operasi di bulan-bulan berikutnya. Area itu kembali di bawah penampilan pedesaan. Seiring waktu, zona itu digunakan secara biasa dan struktur yang berfungsi sebagai pusat pemusnahan hampir menghilang sepenuhnya. Hanya menyisakan jejak-jejak yang tersebar yang hanya dapat diidentifikasi dengan studi selanjutnya. Pemberontakan tanggal 2 Agustus dan penghilangan sistematis kompleks menandai fase akhir situs tersebut. Apa yang dimulai sebagai ruang yang dikendalikan oleh sekelompok kecil pengawas berakhir dengan upaya melarikan diri ratusan tahanan dan dengan rekonstruksi lahan yang disengaja untuk menghapus jejak. Beberapa orang yang selamat dengan melarikan diri ke hutan membawa serta detail-detail dari apa yang telah terjadi, sementara instalasi itu dihilangkan secara teratur oleh mereka yang telah mengelolanya. Para penyintas dan dokumen yang berbicara atas nama orang mati. Kisah-kisah yang muncul dari mereka yang berhasil melarikan diri dari Treblinka membentuk pemahaman awal tentang tempat itu. Melalui kata-kata mereka, adegan, rute, perintah, dan rutinitas yang selama berbulan-bulan tetap terisolasi di balik pagar tertutup dan akses yang dikontrol, direkonstruksi. Salah satu yang pertama menggambarkan kejadian itu adalah seorang penyintas yang telah bekerja di zona superior camp sejak hari-hari pertama. Ia menjelaskan bagaimana, begitu tiba, ia mencium bau lubang yang baru dibuka dan mendengar suara-suara yang datang dari ruangan-ruangan yang ditujukan untuk eliminasi tahanan. Ia mengingat pintu-pintu logam, lantai yang lembab, dan koridor sempit tempat mereka yang telah dipisahkan dari kelompok utama berbaris. Ia menyebutkan bahwa beberapa penjaga mengawasi pintu masuk
yang lain bertugas menutup, dan bahwa motor yang mengaktifkan proses berada di kompartemen yang berbeda, dilayani oleh seorang pria yang diidentifikasi oleh tahanan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa seringkali ia tidak membedakan suara dengan jelas, tetapi ia tahu kapan mekanisme mulai bekerja karena personel berganti posisi dan bersiap untuk membuka. Saksi lain mengingat pemindahan yang membawanya ke sana. Ia menceritakan bahwa keretanya tiba di tengah musim panas dan bahwa saat turun, ia melihat tumpukan pakaian menumpuk di satu sisi. Ia menjelaskan bahwa lantai ditutupi pasir, bahwa pukulan mempercepat keluarnya dari gerbong, dan bahwa mereka yang tampak lebih kuat dibawa ke satu sisi untuk pekerjaan segera. Ia ditugaskan pada kelompok yang harus membersihkan area setelah setiap kedatangan dan memastikan bahwa dalam hitungan hari, ia mengerti bahwa ia tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun dari sektor superior. Menurutnya, ia hanya mendengar perintah dalam bahasa Jerman dan Ukraina, sementara sekelompok kecil tahanan yang lebih berpengalaman mencoba mengatur pendatang baru. Seorang pemuda yang berhasil melarikan diri pada bulan-bulan pertama menceritakan bahwa ia terluka pada hari kedua dan tetap tersembunyi di balik dinding yang rusak. Ia mengatakan bahwa ia mendengar penjaga mencari orang dan bahwa memanfaatkan momen kebingungan, ia bergabung dengan kelompok kecil yang ditugaskan untuk mengeluarkan barang dagangan keluar perimeter. Ia mengingat bahwa perjalanan menuju stasiun diawasi oleh pengawas, tetapi selama pemindahan mereka berhasil lari menuju parit dan kemudian ke hutan terdekat. Ia bersembunyi selama beberapa hari tanpa makanan, bergerak di sepanjang jalan pedesaan yang jarang dilalui sebelum tiba di kota kelahirannya. Orang-orang di tempat itu terkejut melihatnya tiba karena, menurutnya, tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di kamp yang didirikan dekat Maukinia itu. Kesaksian lain merinci pekerjaan di dalam sektor di mana mereka harus membuka lubang, mengeluarkan lapisan yang menumpuk, dan memindahkan sisa-sisa ketumpukan kayu bakar yang dibangun di bawah pengawasan seorang spesialis yang dikirim untuk mereorganisasi proses. Menurut salah satu tahanan yang berada di sana, pria itu memberikan instruksi yang tepat tentang cara memindahkan sisa-sisa, cara menumpuk kayu, dan cara menjaga api agar prosedur berjalan terus-menerus. Ia menceritakan bahwa selama bulan-bulan itu, lubang-lubang asli dikosongkan satu persatu dan bahwa setelah menyelesaikannya mereka ditutupi dengan tanah untuk menyembunyikan permukaan yang diubah. Ia mengatakan bahwa kadang-kadang ia menemukan barang-barang pribadi di antara pasir dan bahwa ia tidak dapat menyimpan apapun karena para pengawas memeriksa setiap pekerja sebelum kembali ke barak. Sementara kisah-kisah ini dikumpulkan, muncul dokumen-dokumen kontemporer yang mengkonfirmasi apa yang telah dikatakan oleh para saksi. Laporan-laporan pertama yang beredar di luar berasal dari kontak-kontak yang berhasil menyampaikan pesan tentang nasib orang-orang yang dideportasi. Laporan-laporan itu menggambarkan kereta-kereta yang berangkat penuh dan kembali kosong, gerbong-gerbong dengan pintu tertutup dari luar, dan bau yang terdeteksi oleh penduduk desa-desa terdekat. Beberapa dokumen itu sampai ke tangan organisasi-organisasi klandestin yang mencoba memperingatkan komunitas yang lebih besar tentang apa yang terjadi di titik rel kereta api itu. Pesan-pesan itu mencakup tanggal, tempat asal, dan perkiraan jumlah orang yang tiba di setiap konvoi. Akurasinya bervariasi, tetapi semuanya sepakat bahwa tempat itu tidak berfungsi sebagai kamp transit. Data yang paling kuat tentang transportasi muncul kemudian ketika para penyintas menyerahkan lembar pendudukan gerbong dan catatan jadwal perjalanan yang disembunyikan di saku atau jahitan. Ditambahkan pada ini adalah informasi yang berasal dari arsip kereta api, tempat dicatat tanggal keberangkatan, komposisi konvoi, dan jumlah gerbong. Dokumen-dokumen itu memungkinkan untuk menyusun perkiraan volume total orang yang dideportasi dan mengkonfirmasi bahwa sebagian besar tiba selama musim panas 1942. Setiap catatan menunjukkan aliran yang konstan dari berbagai kota dan perhitungan akhir melampaui angka yang sangat sedikit orang bayangkan hingga saat itu. Kombinasi data ini dengan laporan pertama dari para pelarian memungkinkan untuk merekonstruksi besaran nyata dari apa yang terjadi.
Bertahun-tahun kemudian, komisi-komisi investigasi yang ditugaskan oleh otoritas Polandia memulai pekerjaan sistematis di zona tersebut. Mereka mengumpulkan fragmen-fragmen yang tersebar, sisa-sisa benda logam, residu tekstil, dan elemen apapun yang mungkin berasal dari transportasi. Mantan masinis yang mengetahui setiap pergerakan kereta menyerahkan buku catatan, jadwal, dan angka yang telah ia simpan selama perang. Dengan informasi itu, tanggal kedatangan disilangkan dengan dokumen-dokumen administrasi Jerman dan urutan yang jelas ditetapkan. Kesimpulan dikirim kepada jaksa yang menyiapkan kasus terhadap para penanggung jawab yang masih hidup. Pengadilan diadakan dalam beberapa periode dan didasarkan pada pernyataan saksi, dokumen kereta api, surat yang disita, dan dokumen yang ditemukan di arsip militer. Selama proses peradilan itu, para jaksa menyajikan deskripsi rinci tentang fungsi camp, didukung oleh kesaksian dari mereka yang telah bekerja di sektor-sektor yang berbeda. Para hakim mendengarkan kisah-kisah tentang pengawasan perimeter, organisasi internal brigade, eliminasi mayat, dan hilangnya struktur sebelum kemajuan front. Juga disajikan elemen-elemen yang mengkonfirmasi kehadiran penjaga spesifik, peran anggota SS, dan partisipasi pembantu yang dilatih di pusat-pusat lain. Beberapa hukuman dikeluarkan berdasarkan data tersebut, dan dokumen-dokumen itu diarsipkan sebagai dokumen resmi pasca perang. Kesaksian yang dikumpulkan, laporan perang, catatan transportasi, dan berita acara pengadilan memungkinkan untuk merekonstruksi gambaran lengkap Treblinka dan mencatat setiap tahap, dari kedatangan orang-orang yang dideportasi hingga penyembunyian lahan. Suara-suara mereka yang berada di sana, bersama dengan dokumen-dokumen yang selamat, menutup keheningan yang begitu lama mengelilingi tempat itu. Berkat kombinasi bukti langsung dan catatan kontemporer ini, sejarah dipertahankan dengan kejelasan yang cukup sehingga tidak dapat dipatahkan atau hilang seiring berjalannya waktu. Para penjaga kengerian dan apa yang datang kemudian. Seiring Treblinka mendekati akhirnya, kisah mereka yang membuatnya berfungsi muncul terfragmentasi dalam pernyataan, kenangan, dan deskripsi yang muncul dari mereka yang terlibat sendiri. Pemusnahan telah meninggalkan tidak hanya tumpukan benda, tetapi juga jaringan manusia yang terdiri dari penjaga, pengawas dan kolaborator yang dilatih jauh dari sana, di lingkungan yang diciptakan untuk mengubah mereka menjadi roda penggerak sistem. Mayoritas berasal dari Trauniki, sebuah pusat pelatihan yang didirikan di atas sisa-sisa bekas pabrik, tempat ribuan tahanan Soviet yang kelaparan dan dilemahkan dipilih untuk menjadi penjaga. Di sana mereka mempelajari perintah dasar, menerima persenjataan, dan mengambil identitas baru di bawah komando Jerman. Dari tempat itulah muncul orang-orang yang kemudian akan menjaga Beuzet, Sobibor, dan Treblinka, dipindahkan dalam kelompok sesuai kebutuhan, tanpa memperhatikan kondisi fisik atau moral mereka, selalu di bawah otoritas perwira yang ditugaskan untuk mengontrol setiap pergerakan. Di antara penerima pelatihan itu muncul sejumlah besar rekrutan yang akhirnya tersebar di berbagai sektor Treblinka. Beberapa mengenal camp sejak awal, yang lain tiba ketika proses sudah berjalan, dan banyak yang berganti-ganti fungsi yang berbeda. Beberapa dari mereka kemudian menggambarkan bagaimana setibanya di sana, mereka menemukan zona yang dikelilingi oleh penghalang tinggi yang ditutupi ranting, struktur internal yang dibagi oleh barisan kawat berduri, dan rutinitas yang ditandai oleh aliran deportasi yang konstan. Tugas mereka adalah memastikan bahwa kelompok-kelompok mengikuti rute yang ditetapkan. Yang lain mengawasi akses, bergerak di antara barak, atau tetap berada di menara tinggi yang memungkinkan untuk mengamati tanpa ada yang bisa mengamati mereka. Dalam lingkungan itu berkembanglah sosok-sosok yang seiring waktu akan berubah menjadi sinonim kebrutalan. Kasus yang paling terkenal adalah orang Ukraina yang dikenal di antara para tahanan sebagai Ivan yang mengerikan. Identitasnya telah menjadi objek kebingungan selama beberapa dekade, tetapi kesaksian akhirnya bertemu pada seorang pria bernama Ivan Marchenko. Menurut kisah-kisah yang seragam, ia tinggi, bertubuh besar, dengan gerakan yang energik dan hampir selalu di bawah pengaruh alkohol. Ia ditangkap sebagai tentara Soviet, dipindahkan ke Trauniki, dan dari sana dikirim ke Treblinka sebelum musim panas 1942.
Penggabungannya bertepatan dengan saat-saat ketika camp memulai periode aktivitas paling intens, dan ia dengan cepat mendapatkan tempat di antara penjaga yang paling ditakuti, bukan karena pangkatnya tetapi karena keganasan yang ia tunjukkan saat melaksanakan tugas-tugas yang ditugaskan. Deskripsi menempatkannya di zona tempat orang dipaksa untuk maju tanpa berhenti. Marchenko mengenakan seragam gelap, senjata pendek, dan hampir selalu batang logam yang ia gunakan untuk memukul tanpa peringatan. Beberapa penyintas mengingat episode di mana satu pukulan darinya sudah cukup untuk membunuh seorang pria. Di sampingnya bertindak penjaga Ukraina lain bernama Shalayev yang membantunya dalam tugas-tugas teknis. Keduanya terkait dengan bangunan tempat prosedur akhir dilakukan, mengoperasikan motor yang menyuplai sistem internal. Mereka sendiri menjelaskan dalam interogasi selanjutnya bahwa mereka berganti giliran tugas 12 jam dan jarang berkumpul dengan sisa penjaga, lebih memilih menghabiskan waktu luang bersama bintara Jerman yang dengannya mereka memiliki hubungan dekat. Seiring berjalannya bulan, perilaku beberapa orang memburuk dengan nyata. Beberapa rekan Marchenko menegaskan bahwa ia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam keadaan mabuk, memicu perkelahian bahkan dengan rekan-rekannya sendiri dan bahwa di luar camp ia mencari alkohol di desa-desa terdekat. Kelemahannya terhadap minuman keras membuatnya kadang-kadang mengungkapkan detail pekerjaannya kepada wanita Ukraina yang dipindahkan sementara untuk melayani sebagai staf rumah tangga di kompleks yang disediakan untuk orang Jerman. Wanita-wanita ini ingat bahwa mereka dapat melihat dari jauh cahaya konstan yang berasal dari bagian atas camp, disertai dengan bau yang terus-menerus yang tidak mirip dengan apapun yang pernah mereka kenal sebelumnya. Salah satu penjaga menjelaskan kepada mereka, tanpa terlalu jelas, bahwa di sana ia bekerja dalam proses yang bertujuan untuk menghilangkan mayat tanpa meninggalkan jejak. Ketika Treblinka mulai dibongkar setelah pemberontakan dan perintah untuk menghapus bukti, banyak dari penjaga ini dipindahkan ke tujuan lain. Sebuah kelompok dikirim ke wilayah Trieste, tempat mereka berpartisipasi dalam tugas pengawasan, penggerebekan, dan penjagaan penjara. Di antara mereka bepergian Marchenko dan Shalayev. Beberapa kisah menempatkan Marchenko berpakaian seragam Jerman pada tahap akhir itu, menjalankan fungsi di gudang pelabuhan, dan berpartisipasi dalam tindakan melawan warga sipil Italia. Setelah penarikan Jerman, ia diyakini melarikan diri bersama seorang Ukraina lain menuju Yugoslavia, tempat beberapa orang mengaku melihatnya bergabung dengan kelompok partisan. Jejaknya kemudian menghilang, diselimuti oleh rumor yang bertentangan tentang kemungkinan perubahan identitas, kematian tanpa nama, atau pelarian ke wilayah di mana tidak ada yang bisa mengenalinya. Namun, memori camp tidak hanya didukung oleh para algojo. Bagian dari rekonstruksi sejarah juga muncul dari mereka yang selamat dari Treblinka dan dapat mengidentifikasi dengan lebih jelas daripada siapapun para penjaga yang muncul di setiap adegan. Puluhan kesaksian menggambarkan suara, langkah, cara berjalan atau memegang senjata. Banyak penyintas kemudian mengenali individu-individu tertentu, mengingat frasa, gerakan atau isyarat yang menandai mereka. Beberapa penjaga Ukraina yang diinterogasi bertahun-tahun kemudian mencoba meminimalkan peran mereka atau menyangkal kehadiran mereka, sementara yang lain menerima telah berpartisipasi tetapi bersikeras bahwa mereka bertindak di bawah ancaman, mencoba menempatkan diri mereka di tingkat yang lebih rendah dalam rantai tanggung jawab. Meskipun demikian, kisah-kisah itu sepakat bahwa sebagian besar dari mereka bertindak tanpa menunjukkan tanda-tanda konflik internal, beradaptasi dengan kekerasan sistematis yang mengelilingi mereka.